Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 7 dan 8. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Imamat pasal 7 dan 8. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Imamat 7 dan 8. Sahabat KKS, kitab Imamat berisi peraturan keimaman, sangat rumit dan detail, dibuat sederhana oleh korban darah Yesus di atas kayu salib. Celakanya, yang sudah dibuat simpel, justru anak-anak Tuhan tidak menghargai. Kalau kita paham arti korban tubuh dan darah Yesus, kita akan menghormati kekudusan dan kesucian hidup kita. Imamat 7 tentang persembahan darah dan daging. Makan di hadapan Tuhan, korban yang sudah disembelih itu bicara perjamuan kudus di masa sekarang. Bagi yang Katolik, itu terima komuni. Mari kita simak Imamat 8 ayat 34-35. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan, kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan, haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Panggilan sebagai imamat yang rajani, 1 Petrus 2 ayat 9. Sampai hari ini, menjadi tugas kita, jika sebagai imam kita tidak mengerjakan, dirinya sendiri mati rohani dan keluarganya pun mengalami kematian. Mari sahabat KKS, kembali pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Allah itu kudus, datangi dengan kekudusan lewat tubuh dan darahnya. Jalankan tugas imamat yang rajani. Satu orang dulu terhubung dengan ruang tahta, maka seluruh keluarga akan mengalami Tuhan. Allah itu roh, mari hidup dalam roh. Hidup dalam daging mengakibatkan kita dikelilingi roh-roh jahat. Itulah kenapa kita tidak bisa karib dengan Tuhan. Bakar dagingmu, hawa nafsumu, pikiran-pikiran jahat, emosi negatif, buang, mari ganti dengan yang ilahi dan alami Tuhan nyata. Kita akan mulai masuk dimensi manusia ilahi seperti Henokh. Bersiaplah KKS, mari kita ucapkan deklarasi dedikasi pasukan terdahsyat. Kami, pasukan terdahsyat, memilih mengabdi, dimiliki, hineni kepada Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus selama-lamanya di setiap detik dalam hidup kami. Kami, pasukan terdahsyat, dipeluk dan direkayasa, dijamin dengan semua perjanjian, covenant, sumpah dan meterai, selamanya ada di hadirat dan tahta Anak Domba Yesus Kristus, ada di hati dan sederap melaksanakan semua kehendak Bapa dan anugerah Roh Kudus. Kami, pasukan terdahsyat, menetapkan kerajaan Bapa yang kekal, yang memerintah atas dunia, surga memeluk bumi. Kami, rule the world, tepat seperti yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus mau. Kami, pasukan terdahsyat, menjadi eksekutor, penggenap dan penuntas dari semua yang baik yang dinubuatkan, semua kehendak, destiny, ketetapan dari Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
cinta selamanya berkobar, membuat kami pasukan terdahsyat menyatu dengan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami, pasukan terdahsyat, selalu mengerjakan keselamatan sampai seluruh bumi dipenuhi dengan surga nyata dan semua penduduk bumi adalah orang-orang benar. Karunia, manifestasi Roh Kudus yang supernatural selalu menjadi ciri hidup kami, pasukan terdahsyat, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ini 7 pilar masuk, menyatu dalam hidup kami dan keluarga kami, Mahanaim, KKS, dan Bahtera. Amin, 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 amin. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.